Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan yang beranggotakan saya Zunur Aini Rosman dengan NIM 2330 103014. Saya Dery Senetabe dengan NIM 2330 103012 akan menyampaikan materi yang berjudul Konsep Perencanaan Pendidikan. Perencanaan menurut Pinto Cokroaminoto adalah sebuah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pendidikan adalah sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik dapat mewujudkan potensinya secara efektif dan efisien. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan adalah sebuah langkah awal dalam melaksanakan sebuah tindakan terhadap suatu rangkaian yang telah dipersiapkan untuk menghadapi masa depan agar tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. 1. Prinsip interdisipliner. Artinya, prinsip ini berkaitan dengan beragam disiplin ilmu atau berbagai aspek kehidupan. Pentingnya hal ini terletak kepada kenyataan bahwa layanan pendidikan kepada siswa harus mencakup beragam informasi, keterampilan, dan standar masyarakat. 2. Prinsip fleksibel. Secara khusus, prinsip ini memiliki kualitas kemampuan beradaptasi, ketangkasan, dan kepekaan perencanaan pendidikan terhadap keadaan yang berkembang atau modifikasi kondisi masyarakat. Hal ini penting karena tujuan dasar layanan pendidikan bagi siswa adalah untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai permasalahan kehidupan kontemporer. 3. Prinsip efektivitas efisien. Perumusan perencanaan pendidikan bergantung pada penilaian yang cermat dan komprehensif terhadap sumber daya yang tersedia untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut efektif dan bermanfaat dalam mencapai tujuan pendidikan. 4. Prinsip progress object. Secara khusus, tujuannya adalah untuk secara aktif mempromosikan dan menawarkan kesempatan bagi semua anggota komunitas sekolah untuk berkolaborasi dan maju dalam menerapkan beragam peningkatan untuk memberikan layanan pendidikan yang unggul, selaras dengan tanggung jawab. Yang kelima, prinsip objektif, rasional dan sistematis. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan membelokkan pemanfaatan data yang tersedia, evaluasi yang logis terhadap kebutuhan dan manfaat layanan pendidikan untuk memastikan aktualisasinya, dan penetapan prosedur dan pencapaian program yang terdefinisi dengan baik dan konsisten. Selanjutnya yaitu prinsip kooperatif dan komprehensif. Prinsip ini untuk menginspirasi dan menumbuhkan pola pikir kolektif di antara seluruh anggota sekolah, mendorong mereka untuk bekerja secara efektif sebagai tim. Selanjutnya yaitu prinsip Human Resource Development. Prinsip ini untuk perencanaan pendidikan harus dirancang dengan cermat dan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan sumber daya manusia secara efektif, sehingga menjamin keberhasilan inisiatif pembangunan pendidikan. Layanan pendidikan bagi peserta didik harus secara efektif membina individu-individu yang luar biasa dalam hal kecakapan intelektual, perkembangan emosional, dan pertumbuhan spiritual, yang secara kolektif disebut sebagai IESQ yang luar biasa. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari perencanaan pendidikan. Yang pertama, tujuan dari perencanaan pendidikan ini ialah sebagai upaya mengoptimalkan sumber daya sebagaimana hasil analisis internal dan hasil analisis eksternal. Selanjutnya, tujuan dari perencanaan pendidikan ini ialah sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan pendidikan dengan melihat indikator-indikator yang ada di dalamnya. Selanjutnya, tujuan dari perencanaan pendidikan ini ialah sebagai gambaran pada pelaksanaan perencanaan pendidikan. Selanjutnya, tujuan dari perencanaan pendidikan ini ialah sebagai alat untuk meminimalisir berbagai kesalahan yang terjadi pada proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari perencanaan pendidikan ini ialah sebagai tolak ukur atau arahan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, tujuan dari perencanaan pendidikan ini ialah sebagai standar pengawasan. Syarat-syarat perencanaan pendidikan.
1. Mempermudah mencapai tujuan. 2. Lugas dan fleksibel. 3. Ada skala prioritas dan rencana mempunyai daya guna. 4. Sederhana dan sistematis. 5. Pragmatis yang bersifat praktis. Prosedur perencanaan pendidikan. Menurut Depdikbud 1982, langkah-langkah yang ditempuh dalam proses penyusunan perencanaan pendidikan yaitu 1. Pengumpulan dan pengolahan data. Perkembangan pendidikan pada masa sekarang sangat perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh perencanaan pendidikan, karena gambaran keadaan itu akan dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan pendidikan. 2. Jenis data yang dikumpulkan berkenaan dengan sistem pendidikan, baik data kuantitatif, data sarana dan prasarana, keadaan penduduk, geografi, dan lapangan kerja. 3. Diagnosis. Data yang sudah terkumpul harus dianalisis dan didiagnosis. Menganalisis data merupakan proses untuk menghasilkan suatu informasi. Mendiagnosis keadaan pendidikan dapat dilakukan melalui penelitian dengan jalan meninjau segala usaha dan hasil pendidikan. 4. Perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan merupakan suatu pembatas gerak tentang apa-apa yang akan dijadikan keputusan oleh orang lain. Suatu kebijakan di bidang pendidikan dirumuskan secara melembaga oleh pemerintah dengan melibatkan instansi-instansi terkait. 5. Perkiraan kebutuhan masa depan. Perencanaan pendidikan harus mampu memperkirakan kebutuhan masa depan, sehingga rencana yang lengkap dapat disusun. 6. Perhitungan biaya. Menghitung untuk semua kebutuhan yang sudah diidentifikasi di masa datang. Perhitungan biaya dilakukan dengan menggunakan satu biaya atau standarisasi harga dengan menggunakan yang berlaku untuk setiap kelompok kebutuhan dengan memperhatikan fluktuasi harga. 7. Penempatan sasaran. Para perencana pendidikan meneliti sasaran-sasaran pendidikan untuk masa yang akan datang. Dari sasaran itu ditetapkanlah data untuk masing-masing tingkatan sekolah. Kedelapan, perumusan rencana. Perencanaan yang disusun pada dasarnya ditujukan untuk menyajikan serangkaian rancangan keputusan untuk disetujui dan menyediakan pola secara matang. Kesembilan, perincian rencana. Rencana yang telah dirumuskan dilakukan dengan cara yaitu penyusunan program dan identifikasi serta perumusan proyek. Penyusunan program adalah membagi-bagikan rencana ke dalam kelompok kegiatan. Yang ke-10, implementasi rencana. Fase ini sudah sampai pada pelaksanaan rencana yang disusun. Implementasi ini mulai dilakukan apabila masing-masing proyek yang diusulkan sudah disahkan. Oleh karena itu, kerangka organisasi untuk berbagai proyek dikembangkan berdasarkan biaya tahunan. Di samping itu dikembangkan rencana operasionalnya seperti pendelegasian wewenang, penugasan tanggung jawab, pengadaan mekanisme umpan balik dan pengawasan. 11. Evaluasi rencana. Dapat dikatakan sebagai kegiatan akhir dari proses perencanaan sebelum revisi dilakukan. Penilaian berkaitan dengan kemajuan atau perkembangan dan penemuan penyimpangan dalam pelaksanaan suatu rencana. Penilaian yang dilakukan juga bermanfaat untuk melihat rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan. Langkah terakhir yaitu revisi rencana. Dilakukan berdasarkan hasil evaluasi rencana. Revisi bertujuan untuk memperbaiki, melengkapi atau menyempurnakan rencana yang akan datang berdasarkan pengalaman masa lalu. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat dari perencanaan pendidikan. Yang pertama, manfaat dari perencanaan pendidikan ini ialah sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan pendidikan ini ialah sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan pendidikan ini ialah sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru ataupun murid. Manfaat selanjutnya ialah sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran hingga setiap saat diketahui ketepatan dan keseimbangan kerja. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan pendidikan ini ialah untuk bahan menyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan pendidikan ini ialah untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Ketepatan implementasi dan proses perencanaan pendidikan.
Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai dan sikap-sikap. Karakteristik perencanaan pendidikan. Yang pertama, karakteristik dari perencanaan pendidikan ini ialah dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Selanjutnya, karakteristik dari perencanaan pendidikan ini ialah memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua peserta didik. Manfaat karakteristik selanjutnya ialah perencanaan pendidikan dibuat secara sistematis dan komprehensif dan berorientasi kepada pembangunan. Selanjutnya, karakteristik dari perencanaan pendidikan ini ialah menggunakan sumber daya manusia secermat mungkin. Karakteristik perencanaan pendidikan selanjutnya ini ialah dapat berorientasi kepada masa depan. Karakteristik perencanaan pendidikan selanjutnya harus komprehensif terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Dan karakteristik yang terakhir ialah perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan inovasi pendidikan. Selanjutnya adalah aspek perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu aspek Proses perencanaan pendidikan. 1. Mendefinisikan permasalahan perencanaan pendidikan. Setiap kegiatan yang akan dirumuskan dalam proses perencanaan harus diarahkan dalam kerangka pemecahan masalah. 2. Analisis bidang telaah permasalahan perencanaan. Seseorang perencana pendidikan dalam menentukan pekerjaan yang akan berhadapan dengan berbagai kekuatan dan kepentingan akan mempengaruhi proses perurusan perencanaan. 3. Mengkonsepkan dan merancang rencana. Perencana harus mengidentifikasi kecenderungan umum dan mengkonsepsikan rencana, yaitu menentukan tujuan dan sarana untuk kemudian merancang rencana pendidikan. Yang keempat, mengevaluasi rencana-rencana. Evaluasi rencana dapat dikatakan sebagai kegiatan penilaian berkaitan dengan kemajuan, perkembangan, dan penemuan penyimpangan dalam pelaksanaan suatu rencana. 5. Implementasi rencana. Perencanaan kebijakan pendidikan menyangkut pengembangan pedoman umum tindakan oleh sekelompok orang tertentu. 6. Memantau pelaksanaan rencana dan umpan balik bagi perencanaan. Inilah materi yang dapat kami sampaikan mengenai dengan konsep perencanaan pendidikan. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.